Kita lihat tuh memang pas akunnya itu tinggi karena Pak Joni menyampaikannya itu ibarat memetik gitar, walaupun keras tegang ininya pesinarnya Pak, tapi indah bunyinya Pak. Itu anak-anak banyak terjebak nggak? Atau ada nggak anak-anak di bawah umur? Yang untuk kita dan saya punya data lengkap ya. Yang paling kecil itu usianya, tapi nggak berKTP Kota Bukit Tinggi ya. Oke. Ya. Dari kita bikin 95% lah, atau 98% lah. Pelaku yang terduga LGBT itu berKTP luar kota. Ketika dia chatting itu penjajakan itu dia bilang langsung itu, saya posisi laki-laki, tapi ada istilahnya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk menghadirkan orang-orang yang luar biasa yang akan memberikan informasi, edukasi dan juga advokasi buat kita bersama. Alhamdulillah kali ini kembali hadir orang luar biasa itu. Nama beliau adalah Pak Joni Ferry. Beliau merupakan Kasat Pol PP Bukit Tinggi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni, yang selalu terlihat muda nih Pak. Enggak juga lah. Kalau lagu nih Abang Joni menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Ini pas nih putih merah Pak. Jadi merah putih kan. Kita mendekati kayaknya hood ya. Emang sengaja kayaknya nih. Berarti mencerminkan keputihan hati nih Pak. Mulai menampakkan. Oh, mulai menampakkan merah putihnya ya. Kan tinggal hitung hari nih. Hitung hari ya. 9 ya sekarang. 9 Pak ya. 17 kita 9 tahun ya. 9 hari lagi lah Pak ya. Ya. Ada sehat Pak? Alhamdulillah. Ada kondisi yang prima lah alhamdulillah, dan sudah bisa kita berada di studio kita ini. Luar biasa ini. Alhamdulillah, kasih Pak Joni di tengah kesibukan bisa hadir ke Aspen. Kita lembaga amil zakat dan kemanusiaan nih Pak. Jadi ada satu yang kita bentuk divisi memang edukasi publik nih Pak Joni. Pak Joni, karena kita nanti podcast kita ini bersifatnya edukasi. Nah, kita izin nanya-nanya sisi lain Pak Joni membuat inspirasi kita bersama nih. Boleh ya, karena memang kita melihat suatu hal yang terjadi pada diri seseorang, yaitu yang baik dan positifnya akan menjadikan sebuah motivasi itu dia Pak. Lain, gitu dan apabila kalau ada kesamaan, mungkin itu menjadi sebuah target ya. Target, rujukan ya. Rujukan. Benar. Artinya berbagi dalam bagaimana menciptakan hal suatu yang baik, suatu yang positif. Ini kan di agama kita kan didorong Pak ya. Berbagi Pak ya. Karena kita nggak tahu. Contoh saja presiden itu siapa sih orangnya sebenarnya kan? Iya, betul. Wali kota siapa sih orang sebenarnya? Nah, artinya dari histori ataupun rekam jejaknya atau kehidupannya. Betul. Ini jadikan sebuah motivasi. Namun tentu kembali kepada orang yang menerimanya. Begitu Pak ya. Kalau begitu Pak Joni, kita mau nanya Pak Joni itu siapa sih? Waktu kecil Pak Joni, kalau saya sih orang susah Pak. Saya orang kampung. Nah, kalau Pak Joni memang dari kelas atas, kelas tengah, kelas bawah atau kelas mana nih? Ya, kita sebenarnya sebagai manusia itu ya, fitrahnya sih kita nggak ada kategori kelas-kelasnya ya. Oh gitu ya. Karena memang saya berpikir manusia itu sama. Oke. Tapi nanti orang lain lah yang membuat kelas itu sendiri. Iya, klaster ya. Karena memang kalau saya sendiri secara pribadi, saya lebih cenderung kepada semua orang itu sama. Oke. Bersahabat, bersilaturahmi sepanjang yang bersangkutan mau. Waduh. Tidak ada pemaksaan kan silaturahmi. Iya betul. Jadi saya itu terdiri dari 6 kakak. 6 orang Pak? 6 orang saudara. Oke. Pak Joni yang keberapa nih? Saya yang nomor 5. Nomor 5. Ya. Oke. Jadi dengan jumlah yang banyak biasalah. Di zaman dahulu itu memang ya kata pepatah itu banyak anak banyak rezeki. Ternyata memang tuayannya itu setelah anak-anaknya dewasa semua. Oh gitu ya. Dari 6 bersaudara ini, alhamdulillah ya, keenamnya sukses ya. Artinya ya memberikan sebuah penguatan. Kalau saya menilai sekarang, saya menjadi PR lebih besar sekarang sama anak-anak saya. Karena
orang tua saya dengan hanya tamatan SD, dia sudah menciptakan berdokter, S2, pejabat ya. Itu menjadi beban bagi saya sendiri pribadi. Iya. Dengan hanya menjual lontong. Orang tua perempuan saya. Orang tua perempuan, Pak ya? Di sebuah sekolah di kampung, nggak jauh dari sini. Bukit Tinggi juga nih? Bukit Tinggi. Di daerah Grogol. Oh iya. Dengan dasar itu ya kami tentu melihat kesulitan dari orang tua, tidak mungkinlah kita berpangku tangan. Artinya menerima apa adanya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita bersama balik kakak. Dari 6 itu 2 perempuan, 4 laki-laki. Jadi yang paling besar perempuan, laki-laki semua. Saya nomor 5. Adik saya ada yang musuh. Jadi artinya kalau saya flashback kembali review hidup saya itu, memang anak-anak yang sudah akan kita prediksi maju di masa depannya itu sudah terbayang kok dari awal itu, sudah bisa kita lihat itu. Embrionya itu sudah ada. Kenapa? Yang jelas kalau kita menganut agama Islam yang menjadi ridho daripada Allah itu adalah ridho daripada orang tua itu. Ridho orang tua ya, betul. Nah, santun, sopan dan bagaimana menaikkan martabat orang tua itu, itulah anak yang kita ciptakan sebenarnya untuk menjadi orang-orang yang bisa dipakai untuk bagaimana untuk mencapai cita-citanya. Ya, kalau saya sangat bersyukur sekali dan saya tidak terpikir saya bisa sampai ke level yang, kalau untuk di kabupaten kota kepala dinas itu nggak ada lagi di atasnya. Kan? Iya. Hanya sekda ya. Sekda betul ya. Satu orang lagi. Nah, satu orang lagi habis itu oleh kota ya. Dulu saja waktu saya dapat dilantik oleh Bapak Wali Kota jadi camat, orang tua saya itu, waduh, senangnya. Senangnya itu sampai histeris dia. Sangat bangga sekali. Iya, anak saya jadi camat gitu ya. Dan itu tidak terprediksi. Iya. Teman-teman saya juga melihat saya seperti ini juga tidak masa depan itu kan kita harus membuat sebuah lompatan. Iya, kejutan. Nah, saya dulu di SD, di SMP itu rata-rata air aja nilai saya. Rata-rata air. Di SMA saya baru terbuka saya. Wow. Karena SMA ini adalah bentuk titik awal untuk menentukan jati diri kita. Cita-cita kita. Iya. Kalau kita tidak di SMA, saya melihat itu akan terganggu nanti proses ke depannya. Jadi SMA mulai serius nih. Wow, luar biasa. Nilai saya itu kaget teman saya semua tuh. Kok bisa ya? Tinggi nilai. Karena memang saya berpikir, dulu pilihan saya itu karena melihat ekonomi keluarga, pilihan saya tidak mau kuliah. Oh, enggak ada keinginan kuliah nih. Enggak ingin kuliah, saya ingin kerja. Dengan melihat kondisi dari kedua orang tua ya, karena membesarkan anak yang jumlahnya 6, hanya serabutan ya, bapak yang ibu jualan di sekolah, dan sehingga memang kami berpikir tidak ada yang mau sekolah. Tapi berarti kakak? Ya, tidak ada yang mau kuliah, tetapi karena orang tua itu bagaimana mengayomi anak-anak itu. Yang anak-anak itu dapat sekolah beasiswa aja semuanya. Termasuk saya. Maksudnya beasiswa saya ini sekolah ikatan dinas. IPDN nih Pak? Iya, sekarang IPDN dulu namanya STPDN. STPDN ya, betul. Itu kan negara yang biaya semua. Iya. Itu luar biasa sekali itu Pak. Iya. Jadi istilahnya kita tidak boleh kalah dengan kondisi yang dihadapi sekarang. Itu dia. Karena kondisi yang sekarang itu, jangan menyerah dengan kondisi. Jangan menyerah. Iya. Ya, saya pernah ini sebagai sebuah cerita aspirasi aja bagi kita semua. Ketika saya berniat untuk membantu orang tua di tingkat SD saja, saya sudah mulai membantu orang tua. Nih, ini sebagai apa aja ya? Karena orang tua saya jualan di kafenya, di kantinnya sekolah, kan makanan itu kebanyakan dibungkus tuh Pak Zul. Iya. Ada kedondong asinan itu, bubur hitam, kacang padi dan nasi goreng. Itu malam kami semua membantu itu, kerja itu. Kemudian karena rumah kita itu agak dikit jauh dengan sekolah, subuh itu setelah salat subuh kita geser itu dagang itu ke sekolah itu. Diangkat ya. Angkat. Nggak ada mobil, nggak ada apa segala macam, angkat. Iya. Nah, sebagian kita membantu orang tua itu kita bawa ke sekolah kita. Oke. Nah, kita titip ke kantin. Itu kadang-kadang kita nangis itu Pak Zul. Seminggu laku Pak Zul. Seminggu laku nih. Karena baru ya. Seminggu laku. Setelah 2 minggu turun nggak laku.
Kadang kami makan aja di jalan itu Pak Zum. Jualan itu? Iya. Kenapa? Yang pertama ini kan tidak bisa lagi diolah untuk besok ini. Kemudian yang kedua kita daripada kita jajan, keluar lagi. Ini aja pengganjal perut sekalian ya. Nah, tapi dengan catatan kita harus bersikap jujur kepada orang tua. Bungkusnya tidak kami buang. Ini kami yang makan gitu. Ya, buang. Nah orang tua kami itu dia nggak pernah menyatakan, kok model ini, kok nggak laku, kok apa? Oh ya ini rezeki kita hari ini. Dan itu berkelanjutan. Itu SD. Ketika SMP mungkin kita sudah berubah apa kita cara pikir. SMP itu rasanya pergaulan berbeda sekali dengan SD. SD itu tidak ada rasa intimidasi, rasa perkelompokan. Di SMP sudah mulai ya, geng. Dan orang tua melarang jangan dibawa ke sekolah. Jangan usah, cukup kita di sini saja. Dan betul kita di SMP itu memang sekolah saja lagi. Nah, kecuali proses yang tadi membungkus. Itu, Pak. Karena mungkin orang tua pun tahu anak SMP itu sudah mulai puber nih. Dia menjaga wibawa anaknya. Jadi nggak direndahkan. Berarti akhirnya Bapak sekolah di IPDN. Nah, Itu ceritanya ini tahun STPDN itu kan lumayan sulit ya. Waduh, saya Pak Surya. Saya juga sebuah anugerah yang terindah ya, paling nikmat yang paling nggak bisa saya lupakan. Ya, saya gini loh. Kita nggak tahu ini informasi sekolah ini, karena keluarga kita nggak ada yang di pemerintahan ya. Karena waktu itu kan masih kecil semua itu. Yang paling tinggi itu kakak saya itu di SPG aku sekolah dulu. SPG yang sekarang tuh UNP itu. Dulu kan tamatan SPG itu langsung bisa jadi guru. Nah, kan, beruntung sekali orang tua kan. Yang paling besar itu guru. Dia tamat SPG tahun 80 berapa ya, lupa, sekitar 84 85 ya. Nah, langsung diangkat pegawai. Alhamdulillah. Yang kedua guru juga, tapi kuliah dulu ke IKIP. Di Padang. Nah, kemudian yang ketiga inilah yang ke luar biasa sekali abang saya ini. Dari SD sampai dia SMA itu juara umum terus nih. Nah ini ceritanya gawat juga waktu itu nih Pak Zul. Karena memang abang saya ini kutu buku dan pintar sekali. Kami sering kena marah sama guru yang lain nih. Kalau zaman dulu dibandingkan. Zaman dulu kan abang kita sekolah di A. Kita ke sana juga. Kalau bahasa Minang banyak semua sudah. Sering kena itu tuh. Tapi itu pemicu juga. Ini ya dibanding-bandingkan ya. Nah artinya abang saya yang dokter ini, dokter beliau Pak? Dokter dia. Sekarang dia di kementerian dan dia pindah ke BPJS sekarang sebagai Dewan Penasehat apa namanya. Lumayan Pak Zul. Iyalah Pak. Ke anaknya sekarang dokter itu dua orang. Anaknya beasiswa UI sama Unpad. Nah, kembali ke abang saya ini. Abang ini saya juara terus nih. Mama saya itu orang tua saya perempuan tuh stres tuh. Kenapa? Stres, takut kalau nggak bisa keterima di perguruan tinggi. Ternyata abang saya ini punya namanya anak pintar lah ya. Dia ikut apa istilah beasiswa itu apa? PMDK. PMDK. Lolos dia di kedokteran Unpad. Waduh. Nah ini kita yang di bawah beliau ini ada di atas saya satu, saya bingung nih. Kakak kuliah nih. Nih dokter nih. Tahu nggak Pak Zul? Yang ngirimin duit itu waktu kuliah di Bandung itu, saya ingat tuh, saya masih SMA lah saya itu. 70.000 per bulan itu. 70.000. Mama ngirimkan di sini. Mengirimkan untuk biaya hidup di Bandung itu kan. Dan ketika saya diterima di STPDN kan saya udah dapat gaji. Gaji sekalian benar. Waktu itu udah bergaji Pak ya. Udah ada gaji. Saya bantu abang saya ini. Artinya memang kehidupan itu ya kita yang penting ada usaha, kemauan, tidak neko-neko lah. Artinya kami memang diberi didikan sama keluarga itu, kalau memang hak kita ya kita ambil. Kalau enggak jangan. Menarik nih Pak. Apa kata yang selalu ibu katakan sama anak-anaknya? Kalau kami melihat berenam itu, orang tua saya itu memang seorang pasangan yang sangat kita rindukan sekali. Kenapa Pak? Dengan semangat kerja beliau berdua itu. Dan tidak pernah marah loh Pak Zul. Gitu Pak? Tidak pernah marah.
Ada satu kali kakak saya yang nomor 2 itu agak bandel dikit lah perempuan nih. Ya tahulah bandel-bandelnya zaman 80-an ya. Dan pernah karena zaman dulu kan main apa ini? Pukul. Lacui ya. Iya. Ya. Karena tidak pernah melakukan, jadi orang tua ini nggak profesional lah. Luka lah kaki kakak. Disitulah semakin tidak pernah lagi melakukan. Trauma dia. Trauma orang tua. Tidak pernah berkata kasar saja tidak. Kami juga bingung. Gimana nih? Jadi ngatur diri sendiri. Auto sopan. Untuk sekolah pun dia berdua ini sekali aja bertanya. Kan biasa kalau dulu kita makan malam itu bersama makan jemaah ya. Iya. Makan malam habis sholat maghrib makan. Sekarang nggak ada lagi kan? Iya. Makan sendiri Pak ya. Nah, orang tua hanya nanya di situ saja. Ada tugasnya, ada PR-nya. Udah sampai situ aja. Nggak ada lagi. Nggak ada yang lain. Kalau belanja itu kalau ada kami ambil. Kalau enggak yang dari tadi aja belanjanya. Jalanan tadi. Jadi orang tua kami itu dan beliau itu tidak pernah bilang tidak ada uang. Begitu kayak anak-anaknya. Wah. Karena saya merasakan Pak Zul. Iya. Saya nggak mau kuliah mah, Pak. Kenapa nggak mau kuliah? Iya. Mama nggak ada uang. Siapa yang bilang nggak ada? Ada. Aduh. Bayangkan, saya kan nganggur nih setahun nih. 92 itu saya tes itu 2 loh Pak Zul. Yang pertama itu yang jalur Sipen Maru ya namanya dulu. Iya. Saya nggak lolos itu. Kemudian ada orang kerja di Pemda, cukup tinggi juga lah jabatannya. Kemungkinan dia melihat saya punya potensi, dia bawa brosur STPDN itu. Dia bahasa mau nggak nih kuliah gratis ya. Gratis gimana nih Pak? Gratis nggak ada dibayar, ikatan dinas. Mantap itu, kita baca. Nah di situ ada keraguan saya waktu itu. Kalau nilai oke, masuk semua itu, karena ada batas NEM-nya kan. Iya. Ada 2 keraguan saya. Saya orangnya bukan jurusan saya bukan IPA. Saya sosial. Oh, Bapak sosial. Di situ dibunyikan diutamakan jurusan IPA. Iya. Ini ada kisah yang sangat ngeri kali nih Pak Zul. Apa tuh Pak? Ketika tes terakhirnya wawancara, saya langsung dijudge oleh penguji. Penguji. Ya. Kenapa Anda lulus sampai sekarang? Oh, sampai begitu? Iya, Anda jurusan IPS. Iya. Terus ini diutamakan IPA loh, kenapa nih? Siapa yang mengapakan kamu nih? Oh, iya. Sampai di itu kan ya. Jadi saya bilang Pak izin Pak boleh menjawab Pak. Ya silakan. Jawaban itu saya saja cuma satu tuh dia bertanya dah silakan keluar. Kenapa? Saya berpikir IPA, IPS beda karakternya suaranya kan. Ilmunya pun berbeda. Pemerintahan itu nggak cocok dengan IPA. Iya. Karena dia ilmu pasti. Iya. Ilmu pasti ini tidak ada pergeserannya. Iya. Kalau ilmu sosial ada pergeseran menyesuaikan dengan kondisi. Fleksibel. Nah, jadi saya jawab aja, Pak. Yang pertama diutamakan itu berarti bukan tidak boleh yang lain. Oke. Ya, tapi kalau pasti jurusan IPA, udah mati, habis, nggak bisa yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, STPD ini lebih cocok dengan IPS, Pak. Waduh. Udah keluar ngomong. Saya sama 2 pertanyaan itu aja. Saya sama kepala kantor Sospol dulu di provinsi di Padang itu. Masuknya stres kita. Iya. Sospol itu kan dikaryakan tentara dulu Pak. Iya. Sosial politik itu dari tentara itu. Saya lupa pangkatnya letkol atau apa itu kan. Dia bertanya cuma 2 itu aja. Udah silakan keluar. Iya. Wah, dahsyat ini. Nah, kemauan dari orang tua Pak Zul ketika saya tes 92 itu, saya kan gagal nih. Sudah habis tes saya jalani semua tuh. Tinggal pengumuman lagi. Dulu kan sistem kuota Pak Zul. Kuota itu jumlah penduduk provinsi gitu loh. Oh gitu. Itu cara hitungnya Pak ya? Ya, dulu. Dulu ya. Sumbar itu dapat jatah zaman saya itu 26 misalnya. Angkatan saya waktu 93 itu 27 ya. 26 itu digaris itu Pak Zul. Nah, maksud yang 92 itu. Nah, yang ini lulus nih. Oh, gitu. Ke atas lulus nih. Nama saya di bawahnya Pak Zul. 27. Padahal diterima 26. Coba bayangkan. Orang tua saya laki-laki sampai tidak bisa ngomong. Gimana nih? Beliau penasaran cari panitia. Nah, panitia satu saja sarannya. Nah, karena ini berdasarkan kuota Pak, nah, mudah-mudahan rezeki anak Bapak tahun depan diulang lagi.
tahun depan ulang lagi. Sebenarnya itu kan sebuah nilai ujian yang langsung tes 5 tahapan loh Pak Zul, sistem gugur lagi. Iya. Kan harapan kita tipis itu. Iya. Jurusan IPS lagi. Iya, tesnya 5 kali itu, sistem gugur itu. Iya. Nah jadi dibilang sama orang tua saya, diajak saya pulang, dikasih motivasi lagi, ya saya iyakan saja. Setahun itulah karena saya ingin bekerja itu, saya melamar seluruh yang buka lowongan pekerjaan di Bukit Tinggi. Waduh, wah. Apa saja yang dibuka, termasuk pos, bank, PNS juga ya. Tapi nggak ada yang jebol Pak. Nggak ada. Kalau memang nasib tidak ya enggak ya. Ada. Itu tapi tampilan ganteng loh Pak. Karena mungkin nggak tahu ya zaman itu rezimnya rezimnya bahla gitu ya, kita nggak ada siapa-siapa lah. Iya. Kita nggak ada garis apa kita lah. Oh, garis nasib nggak ada. Garis apa namanya itu? Garis turunan. Iya. Yang penting kita usahakan. Orang tua saya terus mensupport, dah ikut aja sampai kepada ke Mentawai. Saya dulu pernah untuk ada penerimaan pegawai kan nggak juga. Akhirnya nganggur Pak Zul. 1 tahun. 1 tahun nganggur. Orang kalau sudah nganggur susah lah Pak. Tapi 1 tahun itu ngapain aja Pak? Jadi gini, kami itu kebetulan keluarga besar itu hobi seni ya. Seni ya. Bapak orang tua laki-laki, orang tua perempuan sama-sama seni itu. Kadang gantian yang gitar mama, yang nyanyi papa. Atau kebalikan. Seniman, keluarga seniman ini. Pas-pasan aja, nggak komersial ya. Iya. Kita aja. Dan kita semua turunan beliau itu. Nah saya kegiatan yang saya ikuti ya kebanyakan itu seni itu. Oh seni. Ya. Kalau alat musik Pak, kalau alat musik berarti apa yang paling disenang nih Pak? Saya gitar ya. Gitar. Keren nih. Jadi dulu itu lebih musim apa itu Pak Zul, tahun 92 itu festival rock. Iya. Manggung gitu. Oh manggung Pak? Ya manggung. Oh waduh. Nah, kita sih enggak terlalu apalah. Iya. Artinya standar aja lah ya gitu ya. Mengisi waktu ya. Iya. Jadi kita nongkrong gitu. Kalau zaman sekarang itu kan nongkrongnya di kafe ya. Dulu kafe nggak ada ya. Jarang. Ada pun eksklusif agak mahal ya. Kita nongkrong di warung, nongkrong di persimpangan. Tapi Pak Zul, namanya diri kita ini, segembira apapun ketika dengan teman-teman itu, suatu saat kita tersentak. Saya mau ngapain nih? Oh gitu ya? Ya tersentak saya mau ngapain nih? Saya mau ngapain nih? Kok gini terus nggak mungkin nih? Nah, makanya saya mencari peluang yang sifatnya positif. Mungkin Pak Zul nggak percaya. Pernah nggak dengar dulu di lapang kantin itu datang sirkus yang terhebat di dunia dulu itu, Holiday Sirkus namanya. Iya. Jadi kan di situ banyak itu yang bisa kita manfaatkan sebagai pendapatan. Nah, saya karena memang bergaul dengan teman-teman yang seputaran lapang kantin itu, saya mendapat peluang ini. Gimana cara Pak? Caranya kan banyak pengunjung. Ya. Ada yang bawa kendaraan, motor dan roda 4. Nah, ini parkir. Iya. Tapi Pak Zul, karena itu kawasan militer, nggak sembarang orang lo bisa diizinkan oleh. Oh iya. Betul. Ya, kebetulan saya punya keakraban nih. Nah, kami ngelapor nih, Pak izin. Kan banyak pengunjung nih, kami buka parkiran. Oke, nggak apa masalah. Siapa koordinatornya? Tunjuk lah ya, yang asli di sana kan. Nah, saya pada saat itu sudah mampu menghidupkan diri saya sendiri. Ya, artinya dengan pencarian saya sendiri. Kemudian orang tua bingung karena kita kalau di Minang itu Pak Zul ya, kalau kakak perempuan kita sudah nikah, ada sumando gitu namanya, malu di rumah gitu. Dia keluar paling sekali 3 hari atau seminggu lah, lalu bertanya itu kok nggak pulang-pulang gitu kemana. Pokoknya saya nggak akan buat yang macam-macam lah. Saya aman ya. Saya kerja di sini ini. Ya jangan sampai itulah gitu. Ya ada sampaikan itu. Ya beliau ya oke. Apalah. Paling ganti baju pulangan. Nah, jadi pada saat itu dengan penghasilan juru parkir itu kita berbagi juga loh sama piketnya kawasan tersebut kan, karena kan sudah dicarter seluruh. Iya. Di kontrak kan. Iya. Nah, jadi yang
yang bikin saya sedikit agak apa ya, namanya kita masih muda ya, ketemu sama teman SMA yang orangnya high class gitu. Iya. Dia pakai mobil sama bapak ibunya. Iya. Dia sapanya saya. Aduh. Perempuan ini. Itu yang saya tanya tadi. Dan jangan-jangan ada sesuatu dengan perempuan yang parkir ini. Sebenarnya ada. Saya sebetulnya sudah menghindar. Iya. Yang namanya 4 perihal ini nggak bisa kita kan. Iya. Salah satunya pertemuan ini. Iya, pertemuan ini. Saya ngelak kan. Kamu kerja ini ya? Ya udahlah. Udah daripada saya ngerampok. Iya. Daripada copet, mending ini. Oh ya mantap kata orang tuanya. Oh, so begitu ya. Dan dia biaya apa itu parkir itu kan tak mau saya terima nih. Ya. Yang kawan saya yang cewek tadi tak mau, bapaknya ngasih 10 kali lipat loh. Dikasih. Alhamdulillah. Calon mantu kali nggak dia bilang. Nggak tahu ya. Ya namanya di SMA itu Pak Zul ya. Iya. Nah itu gimana ya. Iya. Kadang kita nyaman dengan teman, kita udah ada rasa aja. Iya benar ya. Jadi itu Pak Zul ya. Iya. Kita nggak nyangka juga. Dan ketika saya lolos di tahun 93 itu memang suatu anugerah yang paling ya, betul ya. Nikmat yang paling tinggi ya. Dan saya merasa waktu itu aman-aman aja di sekolah itu. Kayak APDN sini lah. Iya. Yang sini kan ada APDN dulu tuh. Iya. Ya, Akademi Pendidikan Dalam Negeri juga. Tapi ketika dia berubah status jadi sekolah tinggi, dia dipusatkan. Iya. Satu di Jawa Barat di Sumedang itu Jatinangor. Jatinangor ya Pak ya. Jatinangor. Jadi saya berpikir, wah sama kok di sini, nyaman kok sekolahnya. Ternyata semi militer Pak Zul. Waduh kita nggak punya. Ya saya udah kurus gini ya. Saya masuk itu berat saya itu 40 berapa ya dulu. Wah kurus Pak. Kurus banget ya. Itu kalau berdiri bisa diterbangkan angin kalau. Bayangkan Pak Zul lah. Hari itu Pak Zul. Ya namanya Nusantara ya. Saya tinggi saya 168. Ya. Belum paling belakang lah. Iya betul belum. Belum lah. 4 baris paling belakang lah. Nah ini yang depan nih. Tapi ternyata itu bermakna semua Pak Zul. Apa Pak? Pada saat itu sistem sistem barisan? Iya, itu fungsinya berbeda loh. Kita kaitkan dengan aturan yang berlaku. Iya. Depan nih agak gemuk-gemuk dikit. Bukan, dia kan tinggi besar-besar. Oh iya. Agak parah-parah kadang-kadang. Yang di belakangnya malah. Iya. Tapi ini menarik loh Pak. Benar nggak di PDN di STPDN yang sempat beberapa berita-berita heboh itu benar nggak main tinju Pak? Gini loh Pak ya, Pak Zul ya. Kalau akan menciptakan seorang kader pemimpin pemerintahan, tentu segala aspek akan dibentuk ya. Sudah mental tadi. Oh mental ya. Mental itu dalam artian semua pendidikan itu kan memang ada fisiknya ya. Ya binaan fisik itu. Tetapi sebelum kita ke arah ke sana, semua sudah diberi. Oh, di-prepare dulu ya. Iyalah. Iya. Walaupun misalnya ada ditonjok nih. Iya. Udah tahu. Kapasitasnya. Kami istilahnya 2,5 kancing itu. Istilahnya 2,5 kancing. Ini boleh. Iya. Oh, iya. Dan kita tiap pagi, tiap mau kuliah, tiap apa segala macam itu kita mengencangkan perut Pak. Udah aman aja. Rupanya memang sudah ada ukurannya. Udah ada ukurannya. Boleh tinju, kita sudah tahu tuh. Nah, kekuatan pukulan pun dalam jangka pembinaan lah. Antara adik dan kakak. Abang adik. Iya. Enggak beneran loh. Jadi actionnya doang itu. Bener. Nah gini loh, ya kita dipersiapkan fisik kita. Iya. Karena dari awal tesnya sudah melibatkan kesehatan tadi. Iya benar Pak. Nah saya juga sebuah anugerah. Kenapa saya sampai lulus itu? Karena dulu waktu saya SD sudah coba-coba dulu merokok itu. Takut saya waktu tes itu. Waktu tes itu kan tes kesehatan tuh luar dalam Pak Zul. Iya benar Pak. Saya nggak pikir loh. Apakah memang, mohon maaf ya. Ini agak vulgar saya bilang. Iya. Dulu kita itu dikumpulkan di rumah sakit tentara itu, ya kan? Pakai celana pendek semua, ya kan? Dipanggil satu-satu. Nggak pikir gitu. Kok sampai segini sekali? Karena memang kita kan bukan kita meremehkan atau tidak menerima buatan dari Yang Maha Kuasa. Tetapi kan sisi dunianya kan
ada di situ. Performan terhadap pemimpin itu harus ada. Berdirinya bagaimana? Iya. Dari segi jalannya bagaimana? Disuruh jalan kita itu kawan banyak itu jalan mondar mandir. Dan ketika tes bagian dalam semua diperiksa itu paru, jantung apa segala macam. Saya ketakutan saya waktu paru itu pernah merokok. Tapi ya alhamdulillah lah. Bisa kita lulus ke STPDN di tahun 93 tahun berikutnya. Dan itu susah di zaman itu loh Pak. Kebanggaan banget gitu ya. Bayangin Pak Zulya. Ini cerita ya, tapi ini motivasi loh. Yang ngantar saya ke Padang itu berapa mobil itu keluarga besar saya. Iya. Bukan kakak saking kandung. bahagia ya. Sekolah camat orang ingat. Iya, sekolah camat. Nah, sampai di Jatinangor, stres kita kan. Kenapa Pak? Banyak sekali slogan-slogan situ kan. Ragu kembali kalau nggak ada mental pulang. Sudah dijemput oleh senior. Badan tegap-tegap, tinggi-tinggi pakai kur gitu. Iya. Masya Allah, mampu nggak nih? Dulu kita di zaman tahun 93 itu belum menggunakan pesawat loh Pak Zul. Naik darat? Ya, kiriman dari Sumatera Barat naik darat itu. Saya masih ingat busnya ANS tuh. ANS ya. Udah tua ANS ya. Jadi sampai di gerbang itu nggak boleh masuk bus ini. Nah, ini di gerbang nih, turun, masuk yang senior ini satu ke mobil. Masing-masing ambil tasnya dan langsung turun dari bus. Langsung berbaris. Kita belum kenal berbaris kan waktu itu kan? Iya. Baris kita ya kayak di SD, SMP lah, SMA lah. PPP kelinci kayak gitu. Nah, betul nih. Iya. Kita 27 orang satu bus itu kan. Nah, turun tap. Yang kepegawaian yang dari provinsi langsung masuk ke dalam kan, menyampaikan daftar kan. Dan kita diambil alih oleh senior itu. Berapa kilo ya? Disuruh angkat tas di pundak, jalan jongkok sampai ke tempat pendaftaran lagi. Kayak tentara. Iya, makanya saya bilang IPDN, STPDN itu kita memang diciptakan untuk kader-kader pimpinan. Setidaknya punya mental fisik yang apalah. Nggak mungkin lah hujan dikit ke flu. Takut dengan preman. Iya. Digertak langsung preman gitu ya. Jadi mentalnya harus di atas preman. Cuman karena itu sekolah Pamong. Iya. Kami itu belajar seluruhnya ilmu di sana Pak Zul. Oh gitu Pak. Ilmu kesehatan. Oke. Ilmu pertanian. Psikologi, ilmu kemasyarakatan. Hukum ya. Semuanya kita belajar. Dan yang lebih penting lagi karena Pamong itu sendiri berdasar dari kata ngemong itu bahasa Jawa itu. Ngemong itu ngasuh loh Pak. Ngemong itu ngasuh. Gimana kita ngasuh anak? Bagi yang punya anak ya. Kalau yang belum punya anak nggak bisa. Nggak ngerti dia. Saya anak saya kebetulan 5 Pak Zul. Jadi anak kita 5 nggak bisa kita samakan walaupun produksinya sama ya. Iya. Sama anak kedua beda loh. Iya. Nah pemimpin harus seperti itu juga. Nah itu dia. Pemimpin. Masyarakatnya kan banyak itu. Iya. Kalangan A, kalangan B, kalangan C, tataran ini. Nah beliau ini pemimpinnya harus bisa menyesuaikan. Oke. Kalau pemimpin membanggakan dirinya habislah dia itu. Iya. Siapa saya? Oke. Nah, tapi kalau kita ikut di mana kita posisi kita, misalnya saya sama Pak Zul sekarang sudah saya ikut sama Pak Zul. Iya. Gimana sih budayanya? Gimana siapanya? Nah, kita main sama orang keparaan nih, orang kebun nih. Ya udah kita pura-pura hebat pula kebun. Ngomong dia. Ngomong ya, ngasuh ya. Nah, disitulah nanti kalau pemerintah memberikan sebuah penguatan kepada masyarakatnya. Mungkin ada persoalan, nah kita masukkan sedikit-sedikit. Artinya cocok antara dosis yang dengan orang yang obatnya itu. Ini dosisnya soal obat kan? Dia perlunya rokok ya. Rokok. Dikasih peramek. Nah artinya sekolah itu saya lupa istilahnya Pak Zulya. Dia mengetahui sedikit tentang hal yang banyak. Konsepnya itu mengetahui spesialis generalis. Nah itu dia. Oke. Mengetahui sedikit tentang hal yang banyak. Ujung-ujungnya kita tahu semua.
Iya. Kesehatan bagaimana? Iya. Jadi karena kita jadi camat, jadi lurah, jangan dibohongi orang kesehatan. Iya. Jangan dibohongi orang pertanian. Paham loh? Karena kami juga ada pelatihan. Oh gitu ya. Buat sapi ada dilatih. Nah ini. Jadi di situ itu kita kenal dengan sistem metode perkuliahannya itu JAR Latsuh. JAR? Latsuh. Pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Oh, pengasuhan. Nah, ini yang paling tinggi nilainya. Pengasuhan itu sikap, mental, perilaku. Ini yang menentukan seorang pemimpin itu berhasil tidak. Pelatihan bisa kita pelajari. Pengajaran juga. Pelatihannya praktek di lapangan. Nah, 3 ini yang menjadi komponen pembentukan pamong-pamong muda praja yang lulusan IPDN itu. 3 ini. Sampai sekarang masih ini saya lihat ini. Iya. Cuman sekarang tentu paradigmanya berbeda. Betul. Dan kita mau tidak mau sekolah kepamongan ini tidak bisa ditiadakan. Iya. Di Amerika Serikat pun negara maju masih ada sekolah kepamongan. Artinya ke sekolah pepamongan dengan aturan-aturan khususnya ya tidak cocok juga, mungkin nanti disambung-sambungkan dengan HAM segala macam, berarti kan Pak? Pada awalnya ketika ada kasus-kasus terjadi di situ memang sampai ke sana. Sampai ke sana kan Pak? Dulu Pak Zul ya, begitu tingginya marwah sekolah kami itu orang yang masuk ke dalam itu tidak kasih akses ya? Nggak dikasih akses? Nggak dikasih. Wartawan pun nggak boleh, apapun nggak boleh. Kalaupun ingin mencari informasi ada sumbernya. Nah, ketika reformasi, ketika apa segala macam, inilah yang berubah ya. Nah, intinya mungkin ya kondisi apapun di sebuah organisasi ataupun kelompok ya memang ditentukan oleh pemimpinnya sendiri. Waduh. Mewarnainya. Iya. Contoh misalnya, mohon maaf nih. Camatnya gimana sih karakter camatnya, dia mewarnai wilayahnya itu. Gitu. Sama wali kota kita bagaimana? Dia mewarnai itu. Iya. Nah, makanya sekarang itu kecenderungan dari sebuah pemerintah itu di kabupaten kota kan memang dibuat dan diciptakan oleh sang leader. Ya. Iya. Nah, contoh wali kota kita sekarang kan beliau ini lebih cenderung ke masalah orang bawah nih. Ekonomi lemah nih dengan UMKM-nya, dengan bantuan-bantuan sosialnya kan. Nah, ada juga pemimpin yang tidak terlalu respect dengan itu kan. Nah, mungkin ada yang pemimpin ini suka dengan fisik nih, bangun-bangun misalnya. Atau ada juga yang lebih cenderung kepada bidang pendidikan. Atau ada yang lebih cenderung kepada wirausaha dari masyarakatnya. Berarti ya diwarnai. Kalau kita berbicara masalah pemerintahan itu paradigmanya udah berubah sekarang. Iya. Ya, idealisme pemerintahan itu ya kadang-kadang ya saya selaku kader pemerintahan yang dilahirkan dari pemerintahan bertanya juga di hati kadang-kadang Pak Zul. Apa pertanyaan? Kok gini? Iya. Pak Zul ketahui, alumni kami lah yang pertama MK-kan undang-undang pemilihan umum itu. Oh iya Pak. Karena kami tidak setuju di situ. Kami kan juga pengen loh jadi wali kota. Iya benar ya. Pengen jadi bupati. Tapi karena kita pegawai harus berhenti, mengundurkan diri. Nah kan nggak fair dong. Nah kita gugat itu di MK. Kita kalah. Oh kalah Pak. Kalah. Jadi Bapak jangan berharap untuk jadi wali kota ya? Bisa saja asal mau mengundurkan. Oh gitu ya. Coba bayangkan. Iya. Sekolahnya aja udah susah gitu. Iya. Nah, terus belum tentu nih. Ini udah ada nih. Iya. Kita lepaskan, kita mau ambil ini. Iya. Nggak sampai ini. Iya. Habis dong. Tapi Bapak tahu nggak kenapa nggak dikasih? Ini saya kasih tahu nih kalau Bapak nggak tahu. Kenapa tuh? Kan judulnya pamong Pak. Iya benar. Pengasuh. Kalau nanti semua jadi pengendali Pak, pengasuhnya. Pengendali itu yang hebatnya pengasuhnya Pak. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Anak TK itu kalau kepala sekolah itu yang hebatnya bukan kepala sekolahnya kan Pak? Pengasuhnya. Iya, pamong itu. Jadi sebenarnya hebat itu pamong. Jadi tepat sekali. Udahlah, jangan dia jadi wali kota. Dia jadi. Dia ngasuhnya. Cuman Pak Zul ya, alumni kami itu sekarang sudah banyak yang apa itu. Udah jadi-jadilah. Jadi Pak ya. Kalau ada yang nekat itu udah berapa kabupaten kota udah pernah jadi wali kota juga, bupati ya. Di Sumbar juga ada itu. Yang Bupati Sijunjung sekarang adik saya tuh jauh tuh di bawah saya. Yang wali kota Pariaman tuh senior saya tuh. Ada juga ya. Kalau memang
kan kita bisa membaca situasi. Keukur Pak ya. Kan? Kalau seandainya terukur kenapa tidak ya Pak? Tidak. Iya. Semoga Pak Joni juga suatu saat jadi nih. Semua kita punya cita-cita begitu tinggi. Itu kata kunci tuh. Tapi dapat kita ambil tarik benang-benangnya itu. Ternyata seorang pemimpin itu kayak pelukis ya. Di tangan dialah mengaduk warna ya kan. Bagaimana sebenarnya keindahan itu bisa tercipta dengan penempatan warna yang pas dengan posisinya Pak ya. Wah. Dan itu dikuatkan oleh kondisi hatinya. Hatinya batin. Dari niat yang dalam nanti ya. Waduh. Tapi ada yang kita pindah ke bagian pamong nih ya. Pamong nih Pak. Bapak sekarang udah kan pamong praja. Polisi komandan reserse apa Pak? Satuan Polisi Pamong Praja. Kasatnya komandan nih. Nah, kita dari beberapa podcast Bukit Tinggi ini terkenal sebagai kota perlintasan. Nah, ini kan Perda dan Arda apa satu lagi Pak? Tugas dari Satpol PP ini? Tugas utamanya itu. 3 tugas utamanya. Apa saja Pak? Yang pertama penegakan Perda itu peraturan daerah. Dan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah. Ada Perwako. Dari Perwako ya oke. Kemudian yang kedua menjalankan tertibum. Ketertiban dan keamanan. Ketentraman dan ketertiban umum. Ketertiban oke. Yang ketiga perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Ini tidak bisa dipisahkan. Perda ini untuk melindungi masyarakat. Nah, tertib ini berjalan ketentraman tertib ini kalau kita tegakkan peraturan daerah. Terkait. Jadi 3 pokok kerja Satpol PP ini sangat berat ya. Karena kecenderungan dari masyarakat kita melanggar ya, saya lihat ya. Saya baru hampir 1,5 tahun lah di Satpol PP. 1,5 tahun banyak ya. Cenderungnya kita melanggar. Oke. Apalagi yang menyangkut masalah hidupnya. Iya, oke. Contoh. PKL. Oke. PKL. Nah, saya menyampaikan kepada personil di Satpol PP. Saya mengarahkan jangan kamu angkat kamu polisi. Jangan kamu bukan polisi loh. Kan polisi Pak. Belum nyampe. Oh keren juga. Nih komandan hebat nih. Walaupun label ada polisi. Ya, kan ada sambungannya Pak Zul. Pamong. Saya lebih cenderung kalian tuh jadi pamong. Apa itu pamong Pak? Saya sampaikan yang tadi. Pengasuh. Ya, pengasuh. Ngemong. Kalian dalam bertugas harus mengasuh. Ngemong, pamong. Waduh keren ya. Jadi istilahnya ciptakan Satpol PP itu yang humanis, sopan, santun, menghargai. Udah masyarakat akan patuh. Iya. Tapi dengan kekerasan lain nanti keluarnya. Kan sekarang itu di mana-mana Satpol PP di judge itu. Iya benar. Arogansi. Ya, karena memang menakutkan. Karena memang mereka merasa polisinya tadi. Di depannya itu ya. Polisi udah jelas undang-undang menyatakan Polri loh. Bukan kita. Kita polisi daerah. Makanya pamong. Karena pamong praja itu orang stratanya udah bagus loh saya bilang. Praja. Kalau kami dulu IPDN STPDN sebutan mahasiswa itu praja. Berarti orang terpilih. Oke. Tinggi loh, hati-hati memakai polisi pamong praja. Waduh, jadi waktu saya masuk saya jelaskan itu. Saya nggak mau secara kekerasan, arogansi, apalah kita semua hidup dengan uang rakyat kok. Waduh, ini keren nih. Nah, artinya ya ibaratnya bagaimana kita melakukan tugas kita 3 ini walaupun berat. Karena negara menggaji kita memang tuh ini. Kalau nggak mau ngerjakan ini keluar dari Satpol PP. Waduh. Banyak loh orang yang mau masuk. Karena kelihatan pakai baju dinas tuh keren Pak. Tergantung Pak. Kalau yang nggak bisa ngatur hidupnya, karena kan kita semua bukan PNS ya. Iya. Kontrak. Ada yang kontrak Pak ya. Oke. Banyak yang kontrak kami itu 160 yang kontrak. Ya tahulah kalau kontrak itu kan gajinya UMR, kan 3 jutaan kan. Kalau bisa mengatur ritme, mengelola keuangannya, lanjut. Bisa dia tampil keren. Gitu. Tapi dia terlalu mengikuti irama trend. Nah, orang pakai HP iPhone. Iya. Ya udah nganggur lah. Habis lah itu ya. Pudar begitu. Ya, sampai saat sekarang saya melihat masih ada beberapa sisi yang lemah kita perkuat dari personil kita. Iya Pak. Karena
Jumlahnya berapa sih, Mas? Kita jumlahnya 216. 16, oke. Ya, yang untuk di lapangan 160. Yang lainnya itu di perkantoran dan di beberapa objek vital yang ada di Kota Bukit Tinggi. Perkantoran, oke. Ya, balai kota, rumah dinas. Ya. Tapi saya pikir begini loh, Pak. Artinya memang berat nih tugas Satpol PP Bukit Tinggi. Karena ini kota kita kan kota apa ya? Kota perlintasan, kota tujuan. Banyak. Label Kota Bukit Tinggi banyak sekali. Kota wisata, pendidikan, perdagangan, kesehatan, apa selamanya. Rumah sakit aja berapa gitu. Stroke. Ya benar sekali. Saya merasakan. Pak Zul, mohon maaf ya. Saya sebelum di Pol PP saya di perhubungan sekarang sub ya. Saya masuk ke Pol PP itu berat badan saya itu 64 ya. Sekarang jauh turun. Serius, karena mikir atau karena gerak terus deh, Pak? Dua-duanya. Iya benar ya. Tahu lah kalau orang lapangan bagaimana dia handal terhadap taktiknya kan. Taktik itu menyelamatkan dirinya, tidak strategi pekerjaannya. Itu yang saya awasi. Aduh, dahsyat nih. Jadi saya melihat begitu beratnya ini Satpol PP. Karena Pak Zul, mungkin ada yang tersinggung kalau saya ngomong ini. Mengurus benda mati dengan mengurus benda hidup beda. Betul. Apalagi yang menyangkut masalah hidupnya. Orang jualan di jalan. Masalah perut nih. Perut. Yang jualan di jalan tempat Iya, betul. Kalau bisa gusur. Iya. Nah, saya mengharapkan kawan-kawan di personil di Pol PP itu tidak kekerasan. Iya. Tapi edukasi sebenarnya, Pak, pemahaman. Kalau dibawakan ini adalah kita samakan persepsi kita, ya kan? Ibu, saya bantu ibu bantu kami gitu kan, Pak ya. Nah, itu dia. Jadi istilahnya saya mau merubah image itu ya, alhamdulillah saya lihat kalau Pak Zul mau nanti ikuti aja akun Satpol PP ya. Apa bunyinya, Pak? Akun Satpol PP Bukit Tinggi. Satpol PP Bukit Tinggi doang. Satpol PP Bukit Tinggi. Oke. Ikuti dan berita-beritanya, dan saya melihat, saya bukan membanggakan diri saya. Saya dulu waktu saya masuk saya lihat akunnya ini yang nonton berapa ini saya. Yang baca, yang komen berapa ini. Sekarang ribuan, Pak. Oh, ribuan. Waduh, keren. Jutaan, Pak. Ya. Wah. Diputar jutaan. Komen ratusan ribuan gitu ya. Gitu. Dari komen itu kita kan bisa melihat sisi yang lain. Kalkulasi itu ya. Artinya gini loh, Pak. Ketika kita share itu kegiatan aktivitas Satpol PP, penataan namanya, penindakan namanya, ataupun penertiban, itu komen kan bervariasi. Iya. Dulu nggak ada itu, negatif semua tuh, Pak. Hujat semua ya. Sekarang saya lihat, senyum-senyum saya. Alhamdulillah. Iya. Ada banyak. Nah, ini saya berikan ke personil. Kalau yang beragama Islam, anda semua ini mencari ibadah dan pahala di sini, amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, iya benar penegakan betul. Ada lagi penyakit masyarakat yang apa, Pak? Ya LGBT segala macam. Kita yang memberantasnya, kita yang menjaringnya, kita yang menangkapnya. Itu kan sebuah terselamatkan yang lain. Bencana, persoalan. Ini bencana sosial, moral. Tapi bicara LGBT itu kira-kira ke Bukit Tinggi nih, Pak. Nah, saya pernah dapat informasi itu kenapa Bukit Tinggi? Oh iya. Aduh, kita jadi lupa karena semangat nih. Silakan, Pak. Kita lihat tuh memang pas akun itu tinggi. Karena Pak Joni menyampaikannya itu ibarat memetik gitar. Walaupun keras, tegang pesinarnya, Pak, tapi indah bunyinya, Pak. Filosofi. Rangkaian kata umpamanya orang bertingkah laku banyak dasarnya, Pak ya. Yang jelas secara umum kita lihat pendidikannya melihat akhlaknya itu kan. Nah, kemudian kalau dia beragama Islam kita lihat ibadahnya kan. Kalau yang lainnya itu menyesuaikan dengan kondisi kan. Satpol PP seperti itu juga. Saya mempelajari personil itu saya sebenarnya berpikir seperti di kampus saya dulu. Saya akan terapkan seperti itu. Ternyata nggak bisa kan. Saya bilang ini masyarakat. Artinya mendisiplinkan personil saya itu. Saya bikin aturan kayak kampus saya. Saya panggil semua pejabat saya itu, kabit saya, kasih. Boleh nggak kayak gini di Pol PP? Apa tuh, Pak?
kami dulu di STPDN itu kan pakai bed sendiri nih, tempat tidur nih, ya kan? Tanggung jawab kita itu ada radiusnya Pak Zul. Iya. Ini tetangga sebelah, dua. Ini kebersihannya kita tanggung jawab. Ini bed ini apanya tuh, sarungnya tuh apa ya namanya tuh? Ya, sarung. Alasnya itu. Iya. Kalau nggak dilemparin uang koin, nggak ngelambung lagi, hajab lah kita itu. Senior yang hukum kita. Jadi harus tegang ya, Iya, regang. Iya, meninggalkan tempat, meninggalkan barak, meninggalkan kelas, meninggalkan ruang belajar harus rapi, bersih. Waduh, keren. Dia sudah dikapling-kapling. Ini Pak Zul, tanggung jawab Pak Zul nih. Oh, bunga ini layu satu atau apa Pak Zul? Sebelah mana nih? Kalau kaplingnya sini bagaimana? Jadi saya sampaikan sama kawan-kawan bisa nggak? Kalau nggak disiplin, orang ini kita hukum, saya bilang. Iya. Pak, nggak bisa Pak. Di sini bisanya hukumannya push up-nya Pak. Aduh, cuman push up saja. Iya. Kalau push up itu efek jerahnya nggak ada. Iya. Kalau tempat kita itu jungkir saja. Nggak bisa Pak, nanti ngelambung dia. Oh gitu. Nah makanya saya coba ambil hatinya gitu. Iya. Ambil. Gimana sih yang dulunya malas, semangat dikit. Iya. Disupport terus, dikasih terus ini. Apa sih yang kurang? Kenapa ada masalah ya? Kok kuyu ya? Kok malas-malasan? Oh iya Pak, ambo Pak gitu. Makanya memanage diri sendiri itu paling susah. Apalagi ambo coba. Memanage orang banyak, diri sendiri aja susah. Iya. Kalau ambo kok sebenarnya sudahlah diri ambo, yang lain lo berarti kan masyarakat gitu kan Pak. Anda saja memanage diri Anda sendiri dengan ada penghasilan situ nggak bisa. Saya 200 lebih nih. Iya. Mau saya kelola ini. Iya. Nah, belajar. Semua itu punya perencanaan. Ada plan A, plan B, plan C. Prioritas ada mana? Itu dia. Harus ada plan A, plan B-nya ya Pak ya. Target itu harus seperti itu. Jalan kan nggak satu ke Roma. Jalan nggak satu ke Roma kan. Apalagi kadang itu kan nggak lurus ini jalannya. Bisa kita main dulu ke apa kan? Iya. Bypass dulu. Ujung di Talua kan, keluar lagi Jambu Air, masuk lagi. Tapi targetnya sampai. Tujuannya jam gadang. Sampai. Mungkin waktunya beda. Waktu itu proses aja. Tapi jangan menyimpang di target gitu kan. Tapi ini ya Pak ya, luar biasa nih tuh saudara-saudara kita, bapak kita di ini ya di. Ya. Saya apa? Tapi kalau penyakit masyarakat ini yang terbaru nih Pak, kasus yang terbaru nih LGBT ini benar banyak. Ini dari kasus-kasus, benarkah sudah banyak datang LGBT dari luar atau memang orang dalam sendiri? Nah gini loh Pak Zul ya, saya jelaskan ya. Nanti kawan-kawan pemirsa ataupun siapapun yang mendengarkan diskusi ini salah persepsi nanti ya. Ya, saya menyampaikan kasus terduga LGBT ini saya punya data Pak. Oke. Nah, saya siap ya. Artinya membuktikan by name by address itu. Tidak sebut saja, kan ada orang yang nyebut saja. Di apa kan di Bukit Tinggi sudah ada 1.500. Ya. Berani nggak dia tanggung jawab? Ya, omongnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya menyampaikan saya punya. Ya, betul. Siap. Karena kita melakukan penangkapan, penyaringan, pencegahan. Nah, ketika kita menangkap seseorang itu dengan sistem yang kita punya, kita BAP, dan di situ terbukti semua. Nah, saya tanya Pak Zul. Kalau LGBT itu kalau kita tangkap di OTT, apa yang kita tanya sama dia? Oh, KTP-nya. Kenapa KTP? Kan persoalannya yang kita tanya kan? Persoalannya. Kalau orang pasangan, pasti kita tanya mana surat nikahnya. Oh gitu. LGBT sama jenis apa yang kita tanya? Coba. Loh. Oh iya. Nah orang kan nggak tahu yang itu. Pol PP kan kadang-kadang dituding kan? Ya, dituding main jebak. Apa sama macam. Coba saya tanya sana. Bapak pintar ya sana. Iya. Nah coba gimana dong? Menanya orang tuh dia LGBT atau tidak? Nah dong. Kalau orang pasang-pasangan yang tidak ilegal, yang tidak sah, katanya surat nikah selesai. Ya, laki ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Gampang. Kalau satu kamar, pertanyaan pertama mana surat nikahnya? Kalau ada laki-laki duduk di kamar, apa yang mau kita tanya? Oh iya juga ya. Iya dong. Nah artinya Perda pun mengatur seperti itu.
Karena LGBT itu sendiri kan definisinya lesbian, L-nya, G-nya gay, B-nya biseksual, LGBT, T-nya transgender. Oke. Nah, itu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi kami di Satuan Polisi Pamung Praja sesuai arahan pimpinan Bapak Wali Kota, karena ada terindikasi di kota kita LGBT ini, kita fokus dengan itu. Fokus dengan itu Pak ya? Ya. Wah, keren nih. Nah, mereka tidak lagi manual cara kerja mereka itu. Pengguna yang tadi LGBT tadi orang-orang penyimpang pelaku seks itu, dia tidak manual lagi, dia pakai ini. Oh, sudah main IT dia sekarang. IT sama PSK juga seperti itu. Nah, kita harus ketinggalan nggak sama mereka? Nggak lah dong. Oh iya. Nah, karena Perda itu sendiri, Perda kita 02 2024 tentang Trans-Tribun, kita lebih cenderung preventif, pencegahan. Oh, pencegahan. Pak Zul, terima nggak kalau Pol PP disuruhnya dulu orang melakukan itu baru ditangkap? Enggak lah, enggak kan? Enggak lah Pak. Nama jebakan itu. Bukan. Hah? Disuruh orang maksiat dulu baru ditangkap. Benar. Ya, benar nggak gitu? Ya, betul lah kalau gitu polanya. Nah, banyak itu pengacara komplain sama saya. Nah, saya tanya, oke, kalau dia kriminal, dasarnya bukan Perda, saya bilang. Saya bukan kriminal, yang saya tangani ini Perda. Perda ini dasarnya norma, diakomodir dari norma yang ada, norma agama, sosial dan norma susila, adat ya. Dan ini yang jadi kekuatan dari Perda itu sendiri. Tapi kalau kriminal, ada unsur kriminalnya, itu dasarnya KUHP. Iya. Dan di situ ada unsur kekerasan, pemaksaan, merugikan orang lain. Nah, kita tidak di Perda kita ini. Nah, artinya kadang-kadang orang menyalah tafsirkan. Nah, dibilang lah Pol PP menjebak orang belum melakukan. Nah, Anda hidup di mana, saya bilang? Anda hidup kan di bumi Minangkabau, negeri beradat nih. Negeri beradat. Ada bahasa di sarak-sarak bahasa di itu dia. Betul, Pak. Tahu nggak Gunung Merapi itu meletus itu apa sebabnya? Salah satunya banyak maksiat, banyak LGBT. Nah, Anda suruh dulu orang itu kerja baru saya tangkap. Ngapain tuh? Bodoh kita namanya. Karena kita preventif pencegahan. Betul. Ya kan? Nah, dia mau ya. Tapi kalau dia dikategorikan kriminal, memang harus ada dulu dilakukannya dulu. Alat bukti. Dilakukannya dulu baru terjadi unsur kriminal. Dirampok dulu, ditusuk dulu baru terjadi. Kalau masih dalam rencana belum ada undang-undangnya. Kalau begitu sudah terlaksana niatnya jadi sudah lah ya. Sudah ada unsurnya. Ya unsurnya. Oh iya Pak ya gitu. Sama kan narkoba ya Pak ya. Kalau antar 0,1 cm dari tangannya dia belum jadi orang bisa ditangkap ya kan. Tapi kalau megang sudah tuh kan. Nah, artinya dasar kita berbicara itu berbeda. Dan Perda itu sendiri tidak semena-mena daerah membuatnya. Betul. Dia aturan lebih tingginya. Kan ada juga komplain, Pak, sudah Pak Tangko LGBT itu Pak Lapean. Iya. Keripangannya lah ya. Iya. Perda mengatur dia itu kita sanksi denda administrasi, sanksi surat. Dia kena denda administrasi nanti kan Pak ya? Berapa Pak? 250 ya satu ya? Oh enggak lah, terlalu murah lah. Banyak kan. Gitu ya. Sekarang aja yang sekarang sesuai dengan Perda yang baru itu 1 juta aja masih kata masyarakat itu bayar murah. Aja dia ya. Pak, terlalu murah Pak. Iya. Ya, sanksi denda itu ada aturan lebih tingginya. Ada batasannya. Denda itu paling tinggi segini loh. Kemudian kita akan membahas, mengkaji kemampuan masyarakat. Betul. Kita mau duitnya atau penegakannya? Penegakan, betul. Kitanya penegakan Pak. Persia dendanya tuh. Kalau PKL, kalau pelanggaran lainnya itu maksimalnya 250. Kecuali yang pekat ini 1 juta kita kasih. 1 juta. Ya. Tapi ini sebenarnya ini apa ya? Yang bagus yang tadi Bapak bilang tuh. Ini bukan soal denda. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya ini pencegahan di masa mendatang. Ini kan kalau alur ini terus, dia kan juga baca nih. Nah, maksudnya kita kan harus bersama. Apa pula mungkin nanti dari unsur masyarakat bagaimana? Itu. Karena kan ini kampung kita, negeri kita kan, Pak. Itu, Pak Zul. Saya sangat senang, makanya mau saya kesini loh. Aduh, gitu. Ini salah satu informasi yang harus kita sampaikan. Iya. Gini ya. Waktu saya jalan sendiri,
Jalan sendirinya maksudnya Pol PP doang. PP doang, betul. Iya. PP doang. Iya. Ya udahlah, kita mampu sih. Iya. Batasannya ada. Iya. Ya, kita jumlah personil dan saya bentuk tim khusus loh Pak Zul. Oh, Untuk yang LGBT dan penyakit masyarakat yang lainnya. ada tim khusus. Ada. Ini benar-benar serius kayaknya nih. Memang harus perintah kan. Perintah ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya, benar. Besar loh pahalanya. Iya, benar Pak, benar. Nah, kita bentuk dan kita dia bekerja itu malam hari aja. Oh, agendanya berkeliarannya malam hari? Ya, personil saya ini. Tim. Ya. Ya, jadi regu saya ini saya tugaskan malam hari aja. Karena aktivitas penyakit masyarakat itu lebih cenderung pada malam hari. Nah, jadi dulu kita belum mengenal dengan gadget, berapa aplikasi yang dipakai oleh para pengguna perilaku penyimpangan seks itu. Kita sifatnya manual, pengintaian, pengawasan, kemudian sweeping hotel, penginapan yang punya kewenangan kita masuk. Ternyata itu banyak yang terganggu. Iya. Nah, karena kota kita kota kunjungan. Iya, betul Pak. Nah, cuman kita harapkan sebetulnya pemilik hotel atau penginapan janganlah menyembunyikan data. Iya, betul. Iya. Kami saya pernah hampir ngamuk saya di lokasi itu, tidak saya sebut penginapannya. Kita masuk itu kan kalau di Perda itu jam 11 malam kita razia pekat itu. Kita masuk salah satu penginapan, kita tanya ke resepsionisnya itu, mana buku tamu yang penginap. Kelihatannya cuma 2 Pak. Oke, mana KTP-nya ini? Yakin 2? Yakin Pak? Nggak ada yang kosong yang lain. Oke, mana kuncimu? Ayo kita buka. Berisi sebenarnya. Ada. Kan data palsu itu. Betul. Nah, ternyata dari antara yang palsu itu ada indikasi untuk pelanggaran perdata. Gitu, kalau pasangan tinggal nanya mana surat nikahmu. Iya, betul. Lupa bawa Pak. KTP-mu mana? Kita cocokin kan? Satu belum kawin. Enggak, satu misalnya, mohon maaf, Padang misalnya kan. Iya. Satu Pasaman, loh. Iya. Kok sekamar kalian? Oke. Nah, iya kan? Suami istri. Pasti awalnya dia jawab. Iya. Nah, akhirnya kita ketahuan lah. Kalau di Perda itu laki-laki perempuan ditemukan dalam satu kamar, langsung ada indikasi apanya tuh. Katanya itu selesai. Angkat gitu. Diproses di BAP. Nah, itulah alhamdulillah lah dengan responsif dari masyarakat Kota Bukit Tinggi termasuk Nini Mama yang baru-baru ini spontanitas mereka beliau-beliau itu membuat sebuah gerakannya dengan orasi di jam gadang, kemudian beliau-beliau mengunjungi ke Satpol PP dan saya tayangkan itu, saya tayangkan data saya ini loh Pak, ini loh Nyak, ini loh daerah kita, ini loh kejadiannya, jadi melek semua kan, waduh, terbelalak semuanya. Waduh. Nah, dengan informasi yang saya sampaikan dan saya sampai sekarang roadshow ini Pak, ke sekolah, ke Lurah, semalam saya di tengah sawah itu memberikan informasi ini. Nah, ketika sudah kita informasikan, masyarakat juga waspada karena dia ini memang tidak ada yang dirugikan dan dia tidak ada kekerasan, tapi akibatnya itu sangat bahaya. Ini kan norma agama dan norma ini yang dijalankan kan Pak. Yang lebih parahnya ini loh Pak Zul. Mohon maaf ya. Orang yang LGBT dekat dengan HIV dipastikan. Karena perintah Bapak Wali Kota kita, setiap yang terjaring setelah di BAP kemudian diperiksa kesehatannya. Iya, betul. Nah, cuman karena negara kita negara hukum, undang-undang menyatakan tidak bisa mempublis. Misalnya, mohon maaf, Pak Zul positif ini nggak boleh kan? Kan mesti dilindungi. Nah, jadi penjangkauan dari LGBT yang positif ini kita serahkan ke Dinas Kesehatan. Kalau itu penduduk Kota Bukit Tinggi dan kalau ada penduduk tetangga Bukit Tinggi yang mau berobat ke Bukit Tinggi. Nah, ini yang kami takutkan karena hubungan sesama jenis itu 80% penyebar HIV itu. Dan terindikasi memang semua yang kita jaring itu tanpa diberitahu orang dinas kesehatan kalau memang ada yang positif, karena kita pengembangannya ketika dia ditangkap misalnya di penginapan atau di kos-kosan temannya, kita kembangkan ke kamarnya, dapatlah obat-obat dari HIV ini kan sama Pak, dia rutin minum obat karena obat yang untuk menyembuhkan nggak ada. Dia obatnya hanya menenangkan sementara, menetralisir virusnya itu. Nah, ini yang kita takutkan. Dan kemudian
Karena dia itu tidak pakai perantara, tidak perlu mucikari, dia tidak perlu orang menyambungkan hasratnya, itu dia sudah punya aplikasi ya. Aplikasi. Nah, ada sebuah aplikasi tapi nggak enak sebut. Ya, nanti jadi rahasia umum dia, Pak. Aplikasi yang apa sih aplikasinya? Ya, kemudian tentu orang menciptakan aplikasi itu sebenarnya positif sih. Positif tuh. Kalau saya menilai di sini juga ada undang-undang ITE yang dilakukan. Iya, betul. Menyalahgunakan ya aplikasi. Ada 2 itu aplikasinya itu, khusus untuk LGBT dan khusus untuk PSK. Nah, ada itu. Jadi saya kalau memberikan sosialisasi ke kelurahan, ke sekolah, tolonglah ibu-ibu, saya bilang, bapak-bapak, nyanyi, ceklah aplikasi yang ada di HP anak kita. Kalau dia sudah punya itu, udah pasti dia LGBT. Tidak ada lagi. Ntar kalau begitu nih mau dikasih tahu tuh gimana nih, Pak? Kenapa? Kita kasih tahu tuh gimana nih, Pak? Angin aja menyampaikan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kan supaya tahu deh, Pak. Ini kan aplikasi ini kan semua ciptaan dari orang apa? Iya, orang luar kan? Orang sono kan? Iya. Ada. Saya sebut aja. Gimana? Baiknya kita sebutkan aja, Pak. Nanti kalau apa kita ban, nanti kita tuliskan di bawah. Tut, gitu kan? Iya. Tapi kan kita harus tulis nih, Pak. Ya, jadi untuk nanti ya. Tapi rasanya nggak teredukasi yang berminat gak ya? Ya makanya itu. Oh ya nggak usah lah, Pak. Oh itu aplikasinya. Play Store-nya. Dia aplikasinya sama dengan WA, tapi dia pertemanan yang sifatnya jangkauannya orang terdekat gitu. Dia radius gitu. Oh pakai radius ya? Misalnya Pak Zul hidup nih, saya hidupkan dong. Misalnya siapa hidup dia. Kayak ini ya Pak ya, misalnya kayak Google Map ya itu ya, dia tertangkap dia ini dia. Jadi kalau dia dalam ruangan ini ketahuan siapa yang ini nih. Iya. Nah cuman mereka itu dan siapapun yang medsos ini kan banyak bohongnya. Di foto DP-nya mana ada dia foto. Oh iya benar ya, iya. Pak Zul misalnya, masa foto Pak Zul ketahuan dong sama saya nanti. Ternyata ini Pak Joni. Jadi sistemnya seperti itu. Iya, betul. Penyalahgunaan sama dengan PSK gitu juga. Tapi berbeda aplikasi. Tapi berbeda ngomong Pak. Ini minum lagi Pak. Wah ini seru Pak. Ini antara PSK dan LGBT juga marak di Bukit Tinggi. Setelah ada komitmen bersama dengan kearifan lokal, nenek mama, paga, kemudian stakeholder yang lain, itu trennya menurun dia sekarang. Mana yang menurun Pak? PSK atau LGBT? PSK udah lama menurun dia. Karena PSK ini yang ditakutkan PSK di Bukit Tinggi itu karena kita setiap razia ya. Kita kirim ke panti rehab. Oh gitu ya. Dia. Tuh. Mau nangis. Banyak alasannya. Anak saya kecil Pak, nggak ada cerita. Betul. Nah, secara fisik kita kirim ke panti rehab yang ada di Solo, Adam Dewi, ya kepunyaan dinas provinsi, dinas sosial provinsi. Nah, secara fisik kita aman 4 bulan. Dia didiklatkan di sana, dilatih life skillnya kan. Ya ada yang bilang tambah pintar dia keluar Pak. Udah itu tergantung orangnya. Kalau yang LGBT ini yang sangat kita, karena dia lepas lagi kan Pak. Ya nggak ada panti rehabnya. Belum ada yang buat itu. Nah, saya terpikir nanti begini loh Pak, masyarakat kita kan ada bahasa Disara nih. Bisa nggak kita ganti dengan LGBT ini dengan bahasa kosakata kita yang lama? Apa itu? Apa namanya? Kalau mau apa kayak kita nggak tahu juga. Yang penting jangan dihaluskan bahasanya sehingga lebih. Jadi ada hukuman psikis itu jauh lebih berat ketimbang ini. Maka kan itu kan Pak. Tapi kan ini internasional ya. Itu kan sebutan internasional. Kita sih bisa juga bikin kearifan lokal. Iya kearifan lokal. Boleh ya, ini kan khusus nih Pak. Adat bahasa di syarat bahasa di Kitabullah. Kita usulkan ke nenek mama, kemudian di Minang nama LGBT ini. Repot-repot sekali kita dengan HAM Pak. Ini kan juga kearifan lokal. Jadi agak beda bunyinya Pak. LGBT itu nggak asing lagi bunyinya. Jadi udah biasa aja. Udah biasa aja dia. Agak levelnya tinggi. Kita ambil dengan nama-nama yang terdahulu dan itu kita pula yang kampanye rame-rame gitu kan Pak. Boleh Pak. Waduh ini kayaknya ini jadi asik tanpa sadar kita udah berapa lah. Pemusik yang ngomong jadi kayak irama gitar aja kita ini bisa nggak habis ya. Gimana ya,
berbagi pengalaman, Iya, iya. berbagi apa yang kita alami itu. Iya, iya, iya. Kan sama juga dengan berbagi apa namanya. Ini Kita nggak punya duit, tapi ini sedekah nih Pak, sedekah nih, jariah nih. Tiga hal ya. Tiga hal. Kalau kita nggak ada lagi. Iya, nggak harus. Tapi di penghujung nih Pak, pertanyaan inilah Pak, terakhir lah Pak saya. Iya. Itu anak-anak banyak terjebak nggak? Atau ada nggak anak-anak di bawah umur? Yang untuk kita dan saya punya data lengkap ya. Yang paling kecil itu usianya, tapi nggak nggak berKTP Kota Bukit Tinggi ya. Oke. Ya. Dari kita bikin 95% lah, Ya. atau 98% lah. Pelaku yang terduga LGBT itu berKTP luar Kota Bukit Tinggi. Oh. Masih alhamdulillah ya. Dibilang alhamdulillah juga repot. Gimana bilang alhamdulillah juga karena kita separuh aja lah sih. Karena kita kota kunjungan, Iya. wisata, jadi orang seperti itu. Jadi saya lebih cenderung seperti ini loh Pak ya. Sumatera Barat punya 19 kabupaten kota. Iya. Bukit Tinggi kota yang kedua. Iya. Kalau image orang secara keseluruhannya. Dan harapan orang banyak ke Bukit Tinggi ini. Iya. Termasuk untuk menggantungkan hidup. Ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Iya. Maka terjadilah yang tadi. Betul. Pelanggaran Perda tadi, penyakit masyarakat tadi. Dasarnya saya lihat itu. Makanya mereka masih berKTP luar. Masih berKTP luar. Nah, walaupun kadang-kadang dalam Bukit Tinggi nggak Pak? iya. Dan kebanyakan mereka ini ya sekarang sudah bergeser ya, tidak di penginapan lagi. Oh iya benar ya. Diskusi ini. Dia tempat kos. Ya maka kayak tadi nih Pak, ini harus dengan semua masyarakat. Makanya, saya sangat terbantu sekali dengan adanya Nenek Mama Pertaga mensupport ini. Sehingga ada kekuatan lingkungan yang lebih memagar. Iya. Jadi istilahnya jangan sembarang orang menerima orang luar, orang baru, orang asing yang mau ngontrak, betul. yang mau kos, tolong diseleksi. Bahkan di Kecamatan BTB, waktu saya ngasih sosialisasi di sana, akan membuat sebuah aplikasi yang mirip dengan BI checking itu. Waduh, keren. Paham kan? Masuk Pak? nick itu, dia blacklist ini, nggak bisa pinjam nih. Kan ada itu di BI checking itu. Oke. Kita punya tanggungan, kewajiban, utang kan namanya, tapi tidak terselesaikan kan kita di blacklist. Artinya walaupun di satu bank, pindah bank kita nggak bisa. Karena BI benar. Nah, ini keren nih Pak kalau ada. Kalau salah satu, jadi kita sudah satu kecamatan sudah katanya akan membuat seperti itu. Keren, mantap. Jadi semua yang akan masuk ke rumah kontrak atau kos, orang udah ketahuan. Di-entry-kannya apa itu? Nah, data dasarnya diambil data dari saya. Iya. Wah, keren lah. Nicknya masukin kan, pas masukin, langsung merah. Pernah terjaring. Iya. Kaget kontak. Walaupun nomor ini ketahuan sekali ya. Ini walaupun beda, ini Pak Joni rupanya. Bahasanya get kontak tuh ngeri-ngeri juga ya. Iya. Aku saya lihat deh. Kadang bahasa Sunda gitu ya. Mau di off kan get kontak ini rugi pula itu kan. Udahlah biarkan aja. Aduh, Pak Joni, ini kayaknya jadi seru nih, asik banget nih, walaupun dalam keadaan panas ya. Insya Allah kalau Bapak datang ke sini lagi besok pakai AC lah, Insya Allah ya. Tapi jangan bilang-bilang nih, ini kan Pak. Mudah-mudahan lah kalau nanti ada rezeki, ada niat, mungkin sampai juga. Amin. Kayak semangat Pak Joni lah, Insya Allah. Pak Joni, makasih banyak. Boleh saya minta satu apa? Boleh Pak, boleh. Karena penyakit masyarakat ini menggerogoti ya, mengentayang dengan kita. Mari kembali kita bersama ya. Ke lingkungan terkecil, keluarga ya. Lindungi keluarga itu, karena pepatah dari Bundo Kanduang, 3 langkah anak dari rumah jajang tidak punya kita lagi. Siapa yang punya? Salah satunya LGBT. Iya dong. Ngeri juga Pak. Keluar dari rumah, kita nggak tahu lagi. Dia mau kemana. Iya. Salah satunya LGBT loh, yang akan mengambil anak kita. Karena kenapa orang itu bisa LGBT? Menurut kajian kami di Pol PP, asesmen kami dengan berapa kali kita memeriksa orang tersebut, ada 3 kategori. Pertama itu faktor genetik, bawaan lahir. Itu mohon maaf, dia 0% suka dengan perempuan. Tidak sama sekali suka dengan perempuan. Itu ya. 0%. Berapa persen suka perempuan? Lalu Pak.
Jadi kalau awak di rumah Pak laki-laki, ndak mau maaf nih, ndak ada cerita pacar dan ndak gini-gini dia dengan perempuan. Hati-hati ya. Nah, betul ya. Oke. Ya, ingat anak kita itu kalau akrab dengan sama-sama laki-laki kan kita biasa, senang kita. Iya. Jangan bilang aman. Itu kita udah pernah menjaring itu. Iya. Di mana kamu kerjakan? Di rumah. Ada mama bapamu? Ada. Nah, salah satu strateginya setiap temannya ke rumah jangan sampai tutup pintu, jangan dikunci, buka. Jangan dibuka. Kan bisa kita mengawasi. Anak sekarang kalau bawa temannya kunci pintu. Iya. Jadi kita boleh curiga dengan anak kita. Oke. Periksalah aplikasinya. Nanti saya japrikan sama Pak Zul nama aplikasinya. Iya, siapa? Kemudian yang kedua, tadi genetik ya, faktor bawaan lahir. Kemudian yang kedua itu dia pernah jadi korban. Otomatis tuh Pak? Otomatis. Nggak bisa sembuh Pak? Dia dendam. Oh. Misalnya 10 orang kami tanya, kenapa nih kok bisa gini? Ambo korban dulu Pak. Siapa yang mohon maaf? Kadang mamaknya, icenya, abangnya, kakak kelasnya. Jadi itu. Maka dia jadi predator, dia akan balas dendam nanti. Ini benar-benar terus gawat ya? Gawat loh. Orang penyimpangan perilaku seks ini adalah psikopat dia. Baca tribun-tribun apa itu berita-berita masalah kriminal itu. Banyak yang melakukan pembunuhan dengan mutilasi berlatar belakang LGBT loh. Karena saya pernah ditelepon orang psikologi di Jakarta. Saya mengingatkan Pak Kasat, katanya. Saya tahu kinerja Pak Kasat dengan anggota baru-baru ini mengungkap kasus LGBT banyak. Tapi hati-hati. Dendam luar biasa ya. Buatkan mereka seperti manusia. Jangan hilangkan manusianya. Oh gitu ya. Dia akan menyimpan itu. Karena Pak Kasat punya keluarga. Anggota Pak Kasat punya. Mereka itu bisa kita kategorikan seperti psikopat. Tenang, dingin, tapi sniper. Ya. Yang pertama tadi genetik, kemudian korban, ya karena pernah disodomi, dia pada segala macam. Kemudian yang ketiga memang faktor lingkungan tadi, pergaulan. Pertama kita nggak mau nih, sama kita teman dekat nih, kita nggak mau nih. Saya tahu Pak Zul ini pengen sekali beli sepatu bola kan, tapi uang nggak ada. Oh, kasih dulu. Makanya mereka itu tipenya kayak anak-anak. Kenapa Pak? Iya. Dia cari kalau orang secara normal tidak mau diajak, dia cari kelemahannya itu. Oh iya gini ya. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Karena ini pernah suatu kejadian. Kebetulan malam itu 5 terjaring, 5 orang ya. Besok pagi di BAP itu serentak. Mereka saling tunjuk. Saya pernah pakai itu Pak. Iya. Oh ya benar, kamu pernah sama ini? Pernah Pak. Di mana? Di kosan. Coba bayangkan. Jadi ibaratnya ketika hasratnya datang itu, dia harus melakukan itu. Tidak akan terjadi kriminal. Oh, alihnya kriminal? Anak kecil tadi. Oh gitu. Iya. Nah, korbannya anak kecil gitu maksudnya? Nah, dibujuk, dirayu lah, nggak dapat yang apa kan, makanya itu disodomi, dia apa segala macam itu kan. Nah, kemudian karena hasrat itu tidak mengenal waktu tempat, ada loh orang luar negeri kita tangkap. Di sini? Iya. Itu karena memang dia nggak sengaja datang ke sini atau memang karena cari pasangannya? Nah, memang wisata dia ke sini. Oh. Datang hasratnya bawa keluarga para itu. Jadi LGBT ini ada 2 Pak. Memang tidak memakai perempuan dan ada yang memakai itu biseksual itu. Dua-duanya. Dia mau perempuan, dia mau juga laki-laki. Dan ketika laki-laki sama laki-laki itu dia fungsinya berbeda loh Pak. Bapak jadi laki-lakinya, saya perempuannya, gitu dia tuh. Oh, jadi tidak laki-laki tidak berarti laki-laki. Kak, kita nonton bola nih. Kita mau pilih di mana itu posisi Budi Pak? Ya. Kan kalau kita nih berpihak kemana? Normalnya gitu loh. Kalau hubungan suami istri kan jelas laki-laki perempuan kan. Fungsinya pasti itu aja. Perempuan itu aja fungsinya. Nggak bisa diganti ya. Nah karena dia sama jenis, fungsinya aja diganti Pak.
dijadikan perumpamannya. Ada istilahnya tuh Pak Zul. Dia pakai istilah juga Pak? Ada, saya lupa. Dia ketika dia chatting itu penjajakan itu dia bilang langsung itu. Saya posisi laki-laki, tapi ada istilahnya. Dia haluskan lah ya. Logonya apanya ya? Kode. Sebutannya. Oh ya, saya ini. Oke. Nyambung tuh. Nah, janjian. Nah, disitulah transaksinya. Iya. Nah, kemudian kalau sudah tidak kita abaikan kehidupan di lingkungan itu akan menjamur lagi, lebih banyak lagi. Nah ini kemarin tadi malam saya di Kelurahan Tengah Sawah, mereka sepakat membuat kelurahan anti LGBT atau tolak LGBT, dan saya sampaikan kalau slogan saya tidak akan mendukung, saya bilang. Jadi apanya Bapak dukung? Apa programnya? Iya. Kita mungkin pun baliho 1000 buah tidak punya program. Iya. Dia berdiri di dekat tonggak itu dia itulah. Iya tuh. Sama kayak sekarang. Iya. Beda benar. Sama kayak jangan buang sampah di sini katanya. Taruh di tempat. Diganti kalau buang sampah di sini. Itu ya. Buang juga. Makanya sama ini Mama saya sampaikan seperti itu, mohon maaf ini ya. Kalaupun kita buat atas nama kan Awa Birugo, kan Koto Selayan menolak, tapi programnya apa? Nggak ada Pak ini. Nah semalam saya sampaikan, tolong kalau butuh support, butuh diskusi yang lebih lanjut, saya bantu sebenarnya. Karena ini juga membantu pekerjaan kita. Iya. Makanya kalaupun di sini kita Aspen ini menyatakan sikap menolak terhadap perilaku penyimpangan seks terutama LGBT, jangan hanya ngomong gitu Pak Zul. Buatkan programnya nanti di sini. Bentuknya? Inilah salah satunya. Salah satunya ini ya. Memberi informasi ini. Penyebutannya tidak ada, belum ada. Iya. Tapi aplikasinya nyata. Iya, langsung ya. Informasi sampai ke masyarakat. Iya, masyarakat. Nanti mungkin bisa saja karena orang tidak percaya dengan data saya. Sebentar Pak, ini kalau Bapak bicara data, ada berapa sih di Bukit Tinggi yang data terakhir Pak? 2, 3, 4, 5, 6, 7? Saya sebutkan ya? Iya Pak. Orang yakin nih, benar nih. Nanti ke kantor aja. Enggak. Jadi ada. Kan saya masuk 2023. Kalau tahun kemarin tuh kasus yang terungkap tuh hanya 58 kasus ya. 58? Tahun 2023. Oke. Sekarang udah lebih Pak. Baru bulan Juli. Lebih nambah? Lebih. Nah makanya gencar kita, dan 2 minggu belakangan ini dia menurun ya. Pernah zong Pak? Pernah. Kalau ini alhamdulillah Pak. Karena kita tiap malam itu penjaringan, tiap malam tidak ada gangguan. Keren. Ya, siap. Ini sahabat pemirsa, kenapa ini bisa sepanjang ini? Karena ternyata yang kita tanya ini penyiar senior. Beliau ini sahabat adalah tadi kita cerita di layar, beliau ini adalah penyiar pertama di Bukit, termasuk FM ya. Apa namanya Pak? Kreator FM. Kita ngomong lupa waktu kita nih panjang ini ya Pak ya. Kalau nggak apa-apa lah sekali-sekali, dan ini penting sekali nih Pak. Pak Joni, kayaknya memang harus nggak cukup sekali ini nih. Mudah-mudahan nanti kita adakan dengan teori yang berbeda lagi, apalagi nih. Boleh, saya siap. Sepanjang memang saya nggak ada kegiatan lain. Siap. Pak Roni tadi beberapa kali komunikasi ya, saya siap saja. Tapi tentu saya punya hak dan kewajiban yang nggak bisa saya tolak kan. Nah, saya dulukan yang wajib dulu. Nah, ini sunah-sunahnya. Ya. Kita kan ingin banyak sunahnya daripada wajibnya. Iya Pak. Karena yang nilai plus itu yang sunah itu kan. Ini sunah nih, ini nilai plus nih. Kalau saya punya waktu. Ya. Sesuai undangan lah nanti. Siap. Pak Joni, sampai di sini dulu kebersamaan kita rasanya. Kepada pemirsa kita, yang jelas ini sangat penting dan sangat penting. Maka waspadalah. Ingat kata Pak Joni tadi, 3 langkah anak kita berjenjang, itu bisa saja banyak yang memiliki dan mengincarnya. Salah satu diantaranya LGBT. Benar Pak ya? Ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfamiadi dan saya Johnny Ferry mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.